Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Atorik Mudofir dengan NRP 500120194 dari kelas Fisika Matematika C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai jawaban soal nomor 4 karena NRP saya memiliki angka terakhir yakni 4. Untuk soalnya diketahui sebuah plot fx yakni sebagai berikut dengan parameter A sebesar 3 dan B sebesar 2. Nah, untuk soal yang A itu ditanyakan gambar ulang fungsi fx tersebut dan bagaimana bentuk fx sebagai sebuah persamaan. Nah, di sini sudah digambar ulang untuk plot fx dengan parameter A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Kemudian persamaan fx sebagai sebuah persamaan yakni fx akan bernilai 2 ketika x-nya lebih dari 0 dan kurang dari 3. Kemudian akan bernilai 0 ketika x lebih dari 3, akan bernilai min 2 ketika x lebih dari 0, ketika 0 lebih dari x dan x lebih dari min 3, atau min 3 kurang dari x dan x maksudnya x lebih dari min 3 dan x kurang dari 0. Nah, untuk yang terakhir akan bernilai 0 juga ketika x kurang dari min 3. Seperti itu. Untuk soal yang B, tentukan transformasi Fourier eksponensial dari fx ke bentuk GP dan bagaimana pula bentuk plot GP tersebut. Diketahui bentuk 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 umum dari G alfa yakni 1/2pi dengan batas atas yakni tahingga dan batas bawah minus tahingga. Kemudian fx dikali dengan E pangkat min I alfa x dx. Untuk langkah yang pertama, transformasikan terlebih dahulu fx menjadi GP, di mana diketahui x kurang dari sama dengan min 3, itu fx-nya bernilai 0. Untuk x lebih dari min 3 dan kurang dari 0, itu fx-nya akan bernilai min 2. Untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 3, itu fx-nya akan bernilai 2, dan ketika x lebih dari 3, maka fx akan bernilai 0. Kemudian kita substitusi ke persamaan GP tersebut, di mana batas-batasnya kita substitusikan ke persamaan, sehingga didapat 1/2pi dalam kurung integral dengan batas atas min 3 dan batas bawah min tahingga fx dikali dengan E pangkat min I alfa x, kemudian dijumlahkan dengan integral dengan batas atas 0 dan batas bawah min 3 fx dikali E pangkat min I alfa x dx, kemudian dijumlahkan dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 fx dikali dengan E pangkat min I alfa x dx, kemudian dijumlahkan lagi dengan integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 3 fx dikali dengan E pangkat min I alfa x. Nah, kemudian untuk yang dengan batas min 3, min tahingga sampai min 3, kemudian yang 3 sampai tahingga itu kan bernilai 0. Nah, maka kita hanya menghitung yang dengan batas min 3 sampai 0 dan 0 sampai 3 saja. Nah, kemudian dengan dengan penyelesaian integral, maka didapat transformasi Fourier eksponensial dari fx ke bentuk GP yakni 2 sin 3 alfa per pi alfa. Nah, kemudian bentuk plot dari GP-nya ini adalah sebagai berikut. Kemudian untuk soal yang C ditanyakan
Apakah fx dapat ditransformasi Fourier-kan secara sinus atau kosinus dan mengapa? Bagaimana bentuk transformasinya? Menurut saya dapat ditransformasi Fourier-kan secara sinus atau kosinus karena fx dapat ditransformasi Fourier-kan karena dalam soal tersebut sebagai fungsi genap. Nah, oleh karena itu, fungsi fx merupakan fungsi genap sehingga dapat ditransformasikan secara sinus. Yang mana fungsi genap itu fx sama dengan f minus x, dan untuk fungsi ganjil yakni minus fx sama dengan f minus x, di mana integral dari fungsi ganjil akan bernilai 0. Kemudian bentuk transformasi Fourier sinus yakni fx akan bernilai 2 ketika x lebih dari 0 dan kurang dari 3, akan bernilai min 2 ketika x lebih dari min 3 dan kurang dari 0, akan bernilai 0 ketika x lebih dari 3 dan x kurang dari min 3. Nah, bentuk transformasinya yakni GS alpha akar 2 per pi dengan integral batas atas a hingga dan batas bawah 0 fx sin alpha x d alpha. Nah, kemudian kita integralkan sehingga didapat akar 2 per pi dikali dengan 18 sin alpha. Nah, kemudian inverse transformasi Fourier secara sinus dari GS alpha yakni fs x sama dengan akar 2 per pi, kemudian integral 0 sampai ta hingga GS alpha sin alpha x d alpha. Kemudian dengan penyelesaian integral maka didapat inverse transformasi Fourier secara sinus dari GS alpha yakni 4 per pi dengan integral 0 sampai ta hingga kemudian 18 sin alpha dikali dengan sin alpha x d alpha. Kemudian untuk soal yang D, bagaimana fx dinyatakan dalam bentuk integral? Nah, diketahui fx dengan batas-batas tersebut. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu transformasi Fourier-nya, yakni G alpha bernilai 2 sin 3 alpha per pi alpha. Dan transformasi baliknya fx sama dengan 1 per pi integral min ta hingga sampai ta hingga 2 sin 3 alpha per alpha dikali dengan e pangkat i alpha x d alpha. Yang mana e pangkat i alpha x ini bernilai sama dengan cos alpha x ditambah dengan i sin alpha x. Selanjutnya kita substitusikan e pangkat i alpha x ke fx. Nah, didapat fx sama dengan 1 per pi integral min ta hingga sampai ta hingga 2 sin 3 alpha per alpha dikali dengan cos alpha x plus i sin alpha x dx. Sehingga didapat 1 per pi dengan integral minus ta hingga sampai ta hingga 2 sin 3x per alpha, ini adalah fungsi ganjil, kemudian dikali dengan cos alpha x yang merupakan fungsi genap, kemudian dijumlahkan dengan 2 sin 3 alpha per alpha, yang mana ini adalah fungsi ganjil, dan dikali dengan sin alpha x, yang mana ini merupakan fungsi ganjil juga. Nah, kemudian menentukan ganjil atau genapnya sebuah integran. Nah, fx sama dengan 2 dikali 1 per pi integral 0 sampai ta hingga 2 sin 3 alpha per alpha dikali dengan cos alpha x d alpha. Maka didapat 2 per pi integral 0 sampai ta hingga 2 sin 3 alpha per alpha cos alpha x d alpha. Kemudian kita pindah ruas sehingga menjadi pi per 2 dikali dengan fx sama dengan integral 0 sampai ta hingga 2 sin 3 alpha per alpha dikali dengan cos alpha x d alpha. Dan ini merupakan plot dari fx.
Nah, ambil titik X sama dengan 0, sehingga cos alfa dikali dengan 0, maka sama dengan cos 0, dan cos 0 ini bernilai 1, sehingga integral 0 sampai t hingga 2 sin 3 alfa per alfa dikali dengan 1 d alfa. Sama dengan pi per 2 dikali dengan 1, dan hasilnya integral 0 sampai t hingga 2 sin 3 alfa per alfa d alfa akan bernilai pi per 2. Kemudian untuk soal yang terakhir, yakni soal E, kegunaan transformasi integral fx. Nah, kegunaan transformasi integral ini adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan integral. Nah, teorema Parseval, yakni persamaannya integral min t hingga sampai t hingga dengan g alfa kuadrat d alfa sama dengan 1/2 pi integral min t hingga sampai t hingga fx kuadrat dx, di mana diketahui batas-batas tersebut dan diketahui juga nilai dari g alfa, yakni 1/pi 2 sin 3 alfa per alfa. Nah, kemudian kita substitusikan menjadi integral min t hingga sampai t hingga 1/pi kuadrat 2 sin 3 alfa per alfa kuadrat d alfa sama dengan 1/2 pi integral min 3 sampai 0 kemudian min 2 kuadrat dx plus 1/2 pi integral 0 sampai 3 2 kuadrat dx. Nah, dengan integral dengan diintegralkan maka didapat integral 2 sin 3 alfa per alfa kuadrat d alfa akan bernilai 24/pi dengan plotnya sebagai berikut, dan kemudian diambil titik pada x sama dengan 0, yang mana cos alfa dikali dengan 0 akan bernilai 1 karena cos 0, sehingga integral 0 sampai t hingga 2 sin 3 alfa per alfa dikali dengan 1 d alfa akan bernilai sama dengan pi per 2 dikali 1, atau integral 0 sampai t hingga 2 sin 3 alfa per alfa dikali dengan 2 sin 3 alfa per alfa d alfa akan bernilai sama dengan pi per 2. Nah, ini sebagai pembuktian plot yang sudah ditentukan di atas berdasarkan Wolfram alpha. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.